Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia berkata, "Aku tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi Muhammad kecuali terhadap Khadijah. Padahal aku tidak pernah bertemu dengannya." Kita telah memaklumi bahwa Khadijah memiliki peran yang sangat penting dan kedudukan yang luhur dan mulia. Kebersamaannya dengan Rasulullah SAW telah memberi Khadijah kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rasulullah SAW sepanjang hayatnya. Dalam As-Sahihain diriwayatkan bahwa Khadijah adalah istri Rasulullah yang paling sempurna. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah bersabda, "Perempuan terbaiknya di langit adalah Maryam bin Imran, dan perempuan terbaiknya di bumi adalah Khadijah binti Khuwailid." Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia berkata, "Aku tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi Muhammad kecuali terhadap Khadijah. Padahal aku tidak pernah bertemu dengannya." Diriwayatkan bahwa Aisyah juga bercerita, dulu apabila Rasulullah menyembelih kambing, beliau bersabda, "Kirimkanlah ini kepada teman-teman Khadijah." Aisyah juga berkata, "Pada suatu hari aku membuat beliau marah karena aku berteriak, 'Khadijah lagi, Khadijah lagi.' Kemudian Rasulullah bersabda, 'Aku telah dikaruniai cintanya.'" Ahmad dan At-Tabrani meriwayatkan melalui jalur masyhur dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia bercerita, Rasulullah SAW nyaris tidak pernah keluar dari rumah sebelum menyebut-nyebut Khadijah dan menyanjungnya. Pada suatu hari beliau menyebut-nyebutnya sehingga aku disulut cemburu. Maka aku berkata, "Bukankah dia hanya seorang nenek-nenek dan Allah menggantikannya dengan seseorang yang lebih baik?" Rasulullah SAW marah dan bersabda, "Tidak, demi Allah, Allah tidak menggantinya dengan seorang pun yang lebih baik daripadanya. Dia beriman ketika semua orang kafir. Dia mempercayaiku ketika orang-orang menyebutku dusta. Dia pun menyokongku dengan hartanya ketika orang-orang enggan memberiku. Allah juga mengaruniaiku anak darinya, tidak dari istri yang lain." Ada satu hal penting dari pernikahan beliau dan Khadijah yang segera disadari siapapun yang mau mempelajari kisah perjalanan Rasulullah SAW dengan jujur, yaitu bahwa ketika menikah dengan Khadijah, Rasulullah sama sekali tidak memedulikan faktor kenikmatan dan kesempurnaan jasmani. Sebab seandainya begitu, seperti para pemuda lain yang sebaya dengannya, tentu beliau akan memilih perempuan yang lebih muda, lebih segar, dan lebih cantik untuk dinikahi, atau setidaknya bukan perempuan yang lebih tua dibanding dirinya. Beliau menerima Khadijah karena dia adalah perempuan terhormat dan mulia di tengah masyarakat dan kaumnya. Bahkan di zaman jahiliyah, dia dijuluki Al-Afifah At-Tahirah, wanita suci yang selalu menjaga kehormatan. Pernikahan ketiganya bertahan sampai akhir ketika Khadijah wafat dalam usia 65 tahun dan Nabi berusia 50 tahun. Selama masa pernikahan itu, tak terlintas sedikit pun dalam benak Rasulullah SAW untuk menikah lagi dengan wanita atau gadis lain. Padahal usia antara 20 dan 50 tahun merupakan masa-masa puncak gejolak hasrat dalam diri laki-laki untuk menambah istri dan atau hasrat untuk memenuhi desakan syahwat. Namun sebagaimana Syekh Ramadan Al-Buti katakan, Muhammad SAW melewati fase usia ini tanpa sedikit pun berpikir untuk memadu Khadijah dengan perempuan lain, baik sebagai istri maupun budak perempuan. Jika mau, tentu beliau sudah mendapatkan wanita-wanita yang lain yang sudi beristri atau budak-budak perempuan tanpa melanggar adat atau keluar dari kebiasaan masyarakat saat itu. Padahal beliau menikah dengan Khadijah
yang berstatus janda dan berusia 15 tahun lebih tua darinya. Ini mengandung bukti yang membungkam mulut para misionaris orientalis dan para pengekor mereka yang hatinya telah dirasuki sentimen terhadap Islam. Bagaimana ditegaskan dalam firman Allah, menyeru orang-orang seperti itu bagaikan memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka berpikir akan menemukan senjata yang mematikan Islam dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyangka akan mendapatkan amunisi untuk menghina dan mencemari nama baik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menganggap bisa membuat Rasulullah tampak di mata manusia sebagai lelaki hidung belang yang gemar perempuan dan tenggelam dalam belayan syahwat. Sekali lagi kita bertemu dengan seorang orientalis, kali ini dengan orientalis asal Skotlandia, Sir William Muir, yang menafsirkan kesetiaan itu sebagai akibat kekhawatiran Nabi Muhammad SAW didepak oleh istrinya yang kaya raya, sehingga ia bisa kehilangan harta dan kedudukan sosial. Kalau memang demikian, mengapa kesetiaan itu melekat pada diri Nabi Muhammad sepanjang hidup beliau dan setelah wafatnya Khadijah? Mengapa beliau memerintahkan mengirim hadiah-hadiah kepada teman-teman Khadijah? Diriwayatkan bahwa beliau menjawab ketika ditanya mengapa demikian bahwa sungguh aku menyukai terhadap kekasih Khadijah. Menurut riwayat Muslim, beliau berucap, sungguh aku telah dianugerahi oleh Allah cintanya. Kalau memang cinta Nabi Muhammad kepada Khadijah adalah cinta palsu karena materi, maka mengapa beliau menghardi Aisyah, istri beliau yang sangat dicintainya, ketika Aisyah cemburu mendengar Nabi menyebut-nyebut Khadijah yang telah wafat itu? Diriwayatkan bahwa suatu ketika saudara perempuan Khadijah, Halah radhiyallahu anha, datang berkunjung ke Madinah. Nabi mendengar suaranya yang mirip dengan suara Khadijah. Sebelum melihatnya, Nabi berucap, Halah, Halah. Dan juga diceritakan pada suatu hari Nabi Muhammad memasuki kota Mekah. Beliau berkemah di satu lokasi. Beliau pada hari itu di tengah kesibukan pasukan kaum muslim menyendiri dengan seorang wanita tua sambil bercakap-cakap dengan wajah berseri-seri. Aisyah yang melihat hal tersebut bertanya kepada seseorang yang melihat juga peristiwa itu, siapa orang itu dan apa yang dibicarakan? Ternyata wanita tua itu adalah teman karib Khadijah, dan pembicaraan Nabi Muhammad dengannya berkisar pada kenangan manis beliau dengan Khadijah pada masa lalu. Cinta sejati dan kesetiaan mencintai seseorang diukur setelah perkawinan, bahkan lebih terbukti setelah kematian yang dicintai. Kendati Nabi Muhammad sangat mencintai Aisyah, tetapi cinta beliau kepada Khadijah pada hakikatnya melebihi cinta beliau kepada Aisyah. Bahkan cinta itu melebihi semua cinta yang dikenal umat manusia terhadap lawan jenisnya. Sementara hikayat tentang cinta, katakanlah Romeo dan Juliet atau Laila dan Majnun, cinta mereka tidak teruji melalui kehidupan bersama sebagai suami istri. Boleh jadi cinta mereka luntur jika mereka menikah. Karena itu, sekali lagi kita katakan bahwa cinta Rasul kepada Khadijah adalah puncak cinta yang diperankan oleh seorang lelaki kepada perempuan, karena cinta beliau kepada Khadijah hidup segar dalam pikiran dan hati beliau kendati yang dicintai telah wafat.